Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang teks diskusi. Ya, sebelumnya pernah belajar teks diskusi? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya, Morris, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Alangkah baiknya sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, setelah tadi kita berdoa, ya, Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini ada yang sudah hadir? Ada, Bu. 91. Siapa yang sudah hadir? Siapa? Aditya. Aditya Nugraha. Mana Aditya Nugraha? Tidak tahu. Apa, Bu? Apa ya? Siapa lagi? Sudah, Bu. Sudah satu orang. Ya. Baik, silakan dibuka buku paketnya halaman 116, yaitu tentang teks diskusi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita belajar teks diskusi adalah kalian mampu memahami apa yang dimaksud dengan teks diskusi itu, mampu mengetahui pengertian dari teks diskusi. Kemudian yang kedua, kalian mampu membedakan mana yang termasuk ke dalam pendapat pro atau mendukung. Kemudian mampu membedakan mana yang termasuk ke dalam pendapat yang kontra atau menolak dalam sebuah diskusi. Gitu. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang teks pidato persuasif. Ya, masih ingat apa itu pidato persuasif? Apa yang dimaksud pidato persuasif? Pidato yang mungkin menarik atau menarik Pidato yang berisi tentang ajakan, himbauan, tuntutan kepada orang lain yang disampaikan di depan umum. Itu pidato. Nah, kali ini kita belajar tentang teks diskusi. Baik, sebelum kalian belajar tentang teks diskusi, Ibu akan menyajikan sebuah video. Nah, nanti kalian simak videonya, kemudian kalian identifikasi ada hal-hal apa saja yang terjadi dalam video. Kemudian kalian nanti memberikan gambaran apa sih yang dimaksud dengan diskusi itu apa, kemudian ciri-ciri diskusi itu apa, seperti yang kalian lihat dalam video. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya. Yang pertama, silakan Kompos untuk menyampaikan pernyataan tentang budaya. Menurut saya sangat setuju jika siswa menghadapi sekolah. Itu hal-hal yang positif. Menurut psikologi, tidak hanya melihat atau hanya melihat buku, tidak bisa langsung mencari internet. Tadi sudah disimak videonya? Oke, jadi kalian sudah menyimak contoh diskusi itu yang seperti apa, ya kan? Kira-kira sudah bisa menyimpulkan belum pengertian dari teks diskusi itu apa? Saya, pengertian teks diskusi itu apa? Kemudian ciri-ciri dari teks diskusi itu seperti apa? Nah, kalau sudah, silakan nanti kalian tulis apa yang kalian pahami berdasarkan video tersebut dalam kertas ini. Ya, satu orang dikasih satu kertas. Di sini kalian boleh tulis menurut saya diskusi itu adalah apa? Itu. Atau misalnya kalian mau menulis ciri-ciri dari teks diskusi itu menurut saya adalah ini. Seperti itu. Paham ya? Nah, atau kalian boleh misalnya menulis hal yang ingin kalian tanyakan tentang diskusi. Jadi boleh berupa pertanyaan atau boleh berupa pernyataan.
diskusi itu adalah memberi kesempatan lawan berbicara untuk berbicara. Mbak, menggunakan bahasa yang sopan, Mbak. Apa sih? Apa manfaat diskusi di lingkungan sekolah? Diskusi adalah tempat untuk beradu argumen beserta reason atau alasan yang akan diputar argumen siapa yang lebih kuat atau lebih valid. Tapi yang tidak struktur dari teks diskusi, pendahuluan, isi dan kesimpulan. Kami akan kesimpulan perkataan. Baik anak-anak, nah tadi kita sudah menyimak pemaparan dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Kemudian pengertian dari teks diskusi itu apa? Kalian sudah menyimpulkannya. Kemudian ada sebuah pertanyaan dari tiap-tiap anggota kelompok. Pertanyaan yang pertama nih, bahasa apa yang digunakan dalam teks diskusi? Menurut kalian kira-kira bahasa apa yang digunakan dalam teks diskusi? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Jara. Menggunakan bahasa yang sopan dan baku, misalkan jika bicara. Oke, baik, tadi Jara sudah mengemukakan pendapatnya. Katanya bahasa yang digunakan dalam teks diskusi itu adalah bahasa yang baik, sopan, kemudian mudah dipahami. Ada setelah tadi kita menyimpulkan tentang pengertian dari teks diskusi, kemudian dari ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membedakan pendapat pro dan pendapat yang kontra dalam sebuah teks diskusi. Jadi di sini ibu punya sebuah teks diskusi. Nanti kalian secara berkelompok kalian tentukan mana pendapat yang pro, kemudian mana pendapat yang kontra. Pro itu apa? Ya, pro itu mendukung, kemudian kontra itu tidak setuju. Jadi silakan kalian cari dalam teks diskusi ini, tulis pendapat yang pro-nya apa, kemudian pendapat yang kontranya itu apa gitu. Bisa dipahami? Bisa. antara pendapat yang pro dan yang kontra. Menurut yang pro, kebijakan ini beranggapan bahwa siswa memperbolehkan ke sekolah menyebabkan para siswa mudah dalam mengakses konten-konten porno dan sejenisnya. Mereka malah menggunakan handphone itu pada kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu sekolah mereka. Apalagi sekarang rata-rata handphone yang dimiliki oleh siswa merupakan handphone berteknologi tinggi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke kelompok kedua. Nah ini, ayo. Dari kelompok 2, penggunaan handphone di kalangan siswa menurut kelompok 2 itu yang pro-nya
Bagi yang pro kebijakan ini beranggapan bahwa membawa handphone ke sekolah menyebabkan para siswa mudah dalam mengakses konten-konten formal dan sejenisnya. Mereka malah menggunakan handphone itu kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu sekolah mereka. Apalagi sekarang rata-rata handphone dimiliki oleh siswa merupakan handphone berteknologi tinggi. Handphone mereka tidak sekadar dipakai untuk bertelepon dan mengirim SMS saja, tapi lebih daripada itu, mereka pun bisa mengakses gambar, video, dan informasi yang bereaksi negatif. Pihak yang kontra dengan kebijakan ini, mereka beralasan bahwa jika siswa dilarang membawa handphone ke sekolah, akhirnya mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua dan keluarga lainnya. Orang tua juga lebih mudah dalam memantau anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Baik, nah tadi kita sudah menyimak berbagai pendapat dari masing-masing pihak anggota kelompok tentang apa sih yang dimaksud dengan diskusi, kemudian tentang manfaat diskusi tadi, kemudian tentang apa saja pendapat yang pro, apa saja pendapat yang kontra. Kalian sudah bisa membedakannya? Nah, kira-kira pembelajaran hari ini cukup dipahami atau tidak? Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, menurut pemahaman kalian, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mai. Menurut saya, teks diskusi itu ialah suatu pendapat seseorang yang disatukan menjadi satu pendapat yang bisa diterima oleh pihak lain. Baik, tadi sudah dikemukakan pendapat oleh Mai. Katanya teks diskusi itu adalah teks yang berupa pemaparan pendapat pada suatu tentang, kemudian berisi pendapat argumennya pro dan kontra yang tidak disetujui oleh pihak lain. Itu menurut pendapat yang lain setuju? Setuju. Oke, nanti kesimpulannya itu ya. Jadi teks diskusi itu adalah teks yang berisi sebuah pendapat, argumen, kemudian ide yang bertentangan, bisa jadi bertentangan dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian dicari satu solusi atau kesepakatan antar kelompok tersebut. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab apa itu pendapat pro dan apa itu pendapat yang kontra? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Morris. Pendapat pro dan pendapat pendapat kontra dan pendapat yang tidak. Baik, terima kasih Morris dan Maya yang sudah mengemukakan pendapatnya. Jadi pendapat pro itu tadi adalah pendapat yang berisi persetujuan, dukungan terhadap suatu permasalahan. Oke, sedangkan pendapat yang kontra itu adalah pendapat yang berisi tentang penolakan, kemudian ketidaksetujuan terhadap suatu permasalahan. Oke, baik ya. Jadi ibu kita cukup pada pertemuan kali ini. Kalian sudah memahami tentang pengertian dari teks diskusi itu apa, kemudian manfaatnya itu apa, bahasa yang digunakan dalam teks diskusi itu apa, kemudian kalian juga sudah bisa membedakan mana pendapat yang pro dan mana pendapat yang kontra. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang struktur dari teks diskusi. Nah, silakan nanti kalian di rumah dibaca bukunya tentang materi struktur teks diskusi. Dan sebelum pembelajaran ini kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup. Bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa yang sesuai ke agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.